Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, saya Pendeta Andriono Cipto Santoso, Pendeta GKJW yang saat ini saya ditugaskan untuk melayani di GKJW Jemaat Peniwen. Kami yang ada di tempat ini berada di lingkup pelayanan Majelis Daerah Malang 1. Dan di hari Minggu yang indah ini, Minggu Paskah yang kedua, beserta dengan seluruh anggota Majelis Jemaat dan seluruh warga GKJW Jemaat Peniwen, kami siap untuk melayani Bapak Ibu untuk masuk dalam kebaktian Minggu Paskah yang kedua ini. Selamat berbakti, Tuhan memberkati kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara warga Gereja Kristen Jawi Wetan, dimanapun berada yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu, salam sejahtera bagi kita semua, salam patunggilan. Pada hari ini, Minggu tanggal 11 April tahun 2021, kita kembali dipertemukan Tuhan dalam ibadah Minggu. Mari kita masuk dalam ibadah pada hari ini. Kami undang warga jemaat untuk bangkit berdiri. Marilah kita datang kepadanya dengan rasa syukur yang kita ungkapkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang tetap setia menyertai dan menolong kehidupan kita sepanjang waktu. Kita akan melakukan peribadatan pagi ini dengan rasa syukur kita, dan kita menyiapkan hati untuk fokus kepada Tuhan, untuk memuji dan menyembah Dia. Mari kita ungkapkan pujian kita kepada Tuhan Yesus dengan kita pujikan Kidung Jemaat nomor 211. Kita pujikan ayat 1 dan 2. Tuhanku bangkit, nyanyilah. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari bersama-sama kita satukan hati, satukan niat kita untuk kita berbakti kepada Tuhan di hari Minggu pemberian Tuhan ini. Dan mari bersama-sama kita masuk di dalam saat teduh untuk mempersiapkan hati kita. Biarlah masing-masing hati datang di hadirat Tuhan dengan satu ungkapan yang demikian, bahwa ibadah Minggu Paskah pada saat ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Jemaat disilahkan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di Minggu Paskah yang kedua ini, Gereja Kristen Jawi Wetan mengambil dan menetapkan tema ibadah demikian.
kebangkitan telah terjadi dan kami hanyalah saksi-saksinya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari tema ibadah kita pada saat ini bersama-sama kita sambut dengan nyanyian kita dari Kidung Jemaat nomor 202. Kidung Jemaat 202, kita akan nyanyikan bait yang pertama dan yang kedua. Maut sudah menyerah. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, Matius di dalam Injilnya pernah memberikan kesaksian yang demikian kepada kita. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, hukum kasih inilah yang mengingatkan kita akan keberadaan kita di hadapan Tuhan. Saat ini pun kita datang di hadapan Tuhan tidak dengan kesucian dan kesempurnaan hidup kita, namun kita datang kepadanya dengan segala cacat celah kita. Terbukti kita memang belum bisa sesempurna mungkin untuk melakukan hukum kasih ini. Oleh sebab itu, maka mari kita bersama-sama merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, untuk kita mengakui segala cacat celah kita, dan kita bersama-sama juga memohon pengampunan dari Tuhan di dalam doa kita. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa pencipta langit dan bumi, yang terus memberikan kasih dalam wujud pemeliharaan di hidup kami, lahir dan batin. Biarlah terpuji namamu ya Bapa kekal selama-lamanya. Karena kasih sayangmu, karena kebaikanmu di hidup kami umat kepunyaanmu ini. Hari ini pun kami boleh merasakan kasih sayangmu yang telah menuntun mengiring kami semua, sehingga kami boleh bersekutu di hadirat-Mu bersama-sama dengan saudara-saudara kami se-Gereja Kristen Jawi Wetan ini. Bapa, ketika kami ada di hadirat-Mu, dan ketika kami memandang kepadamu yang suci, kami sadar akan keberadaan kami. Kami tidak sesuci Engkau ya Bapa. Bahkan hidup kami berlumur dengan cacat celah, kedurhakaan dan dosa yang nampak di dalam laku hidup kami, nampak dalam tutur kata kami yang kami tujukan kepada sesama di sekeliling kami. Orang-orang di sekeliling kami yang mestinya mereka mendapatkan berkat-Mu dari hidup kami, mendapatkan kasih sayang-Mu dari laku kami. Namun nyatanya Bapa, hidup kami ini belum menjadi berkat bagi mereka. Tapi justru apa yang kami lakukan, apa yang kami tuturkan kepada mereka,
seringkali justru membuat mereka kehilangan damai sejahtera mereka. Kami sadar akan dosa kami di hadirat-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu dengan segala kerendahan hati kami, pada saat ini biarlah kami mengakui segala cacat celah kedurhakaan kami. Dan biarlah Bapa, atas segala cacat celah, dosa dan kedurhakaan kami ini, Engkau sendiri yang akan berkenan melimpahi kami dengan rahmat pengampunan-Mu atas kami. Karena hanya Engkau lah Bapa, satu-satunya Allah yang berkuasa atas kuasa dosa yang membelenggu kami. Kasihanilah kami Bapa dan ampuni kami. Kami memohon dan menghaturkan doa ini karena kami percaya kepada pengantara kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kita adalah Allah yang pengasih. Sebesar apapun yang menjadi kedurhakaan kita kepadanya, asal kita mau mengakuinya dan memohon pengampunan kepada Tuhan. Tuhan yang Maha Kasih ini akan berkenan melimpahi dengan anugerah dan kasih sayangnya kepada orang-orang yang demikian. Juga kepada kita hari ini, Tuhan telah menyediakan pengampunannya. Oleh sebab itu, mari jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menerima berita anugerah pengampunan dosa dari Tuhan. Kepada setiap kita yang hari ini dengan tulus hati kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, dan dengan sungguh-sungguh pula kita menyesalinya dan memohon ampun kepada Tuhan, maka Tuhan berkenan memberikan berita anugerahnya yang demikian. Demikianlah pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu, Dia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikannya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari kita sambut, kita hayati berita anugerah dari Tuhan sebagai pengampunannya atas kita. Dengan kita bersama-sama menaikkan nyanyian kita, Kidung Jemaat 305. Kidung Jemaat 305 kita akan nyanyikan bait yang pertama dan yang ketiga. Jemaat disilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kasih sayang Tuhan tidak berhenti kepada kita hanya dengan berkenan memberikan pembaharuan di hidup kita dengan pengampunannya, namun untuk langkah hidup baru kita ke depan. Saat ini pun Tuhan telah menyediakan bagi kita sabdanya yang akan bersama-sama kita dengar dan kita renungi, yang akan menjadi suluh dan terang di langkah hidup baru kita ke depan. Bacaan Alkitab yang pada saat ini akan bersama-sama kita dengar dan kita gumuli, diambil dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-20. Kita akan membaca
dan merenungi ayat yang ke-19 sampai yang ke-29. Doa dan pembacaan Alkitab akan dibawa oleh anggota Majelis Jemaat. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, sebelum kita membaca, belajar, mengumuli firman Tuhan, mari kita serahkan dalam doa. Kita berdoa. Ungkapan syukur kami naikkan ke hadirat Bapa di surga, Tuhan Yesus selaku Kepala Gereja yang menjadi sumber rahmat dan berkat bagi setiap kehidupan kami. Kami menghadap sujud ke hadirat-Mu kembali, mengucapkan syukur atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami pada kesempatan ini boleh membangun persekutuan dengan Tuhan yang kami wujudkan dalam ibadat kami pada kesempatan ini. Tuhan, kami menyerahkan seutuhnya seluruh rangkaian ibadat kami ini. Biarlah Tuhan sendiri yang berkarya atas firman Tuhan yang akan kami gumuli bersama. Biarlah firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama ini akan menjadikan sumber kekuatan dan penghiburan bagi kehidupan kami semua. Kami juga menyerahkan hamba-Mu Bapak Pendeta yang akan menabur firman Tuhan ini. Berikan roh hikmat, kemampuan, dan kebijaksanaan. Biarlah apa yang mereka sampaikan seturut dengan kehendak Tuhan. Demikian Tuhan, atas doa dan permohonan kami, awal, pertengahan, sampai akhir ibadah kami serahkan seutuhnya di hadapan Tuhan. Amin. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, bacaan kita pada saat ini terambil dalam kitab Injil Yohanes bab 20 ayat 19 sampai ayat yang ke-29. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Ketika Yesus datang ke situ, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan menunjukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata,
damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Yang disebut berbahagia adalah kita semua yang hari ini kita dengan sungguh-sungguh dan tulus hati mau menyiapkan hati untuk mendengar, mau menyimpan dan memperhatikan setiap sabda Tuhan, terlebih kita yang mendapat kekuatan dari Tuhan untuk melakukannya di hidup kita hari demi hari. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seperti yang kita tahu, kita pahami bahwa keempat Injil yang ada di perjanjian baru kita, semuanya mencatat tentang peristiwa apa yang dialami oleh para murid, apa yang diperbuat oleh Tuhan Yesus setelah masa kebangkitannya di hari Paskah. Dan tentunya ketika keempat Injil ini mencatat, ada sesuatu yang indah, ada sesuatu yang penting untuk bersama-sama kita renungi pada kesempatan berbakti pada saat ini. Injil Yohanes juga mencatat tentang apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada para muridnya setelah mengalami kebangkitan dari kubur itu. Dan seperti kita tahu Bapak, Ibu, dan Saudara, bahwa 40 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus, maka waktu itu digunakan oleh Tuhan Yesus untuk menampakkan dirinya kepada orang-orang yang dikasihinya, kepada para murid pada waktu itu. Kisah yang ada di bacaan kita pada saat ini juga menjadi bagian dari peristiwa Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada para murid. Bapak, Ibu, dan saudaraku terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa sih sebenarnya yang perlu kita gumuli ketika Tuhan Yesus yang telah bangkit itu, yang telah hidup, menampakkan dirinya kepada orang-orang yang dikasihinya ini? Rupanya ada satu maksud khusus, Bapak, Ibu, dan saudaraku terkasih. Yang pertama, rupanya Tuhan Yesus ingin memastikan keyakinan para murid tentang peristiwa kebangkitan dirinya. Kepastian bahwa Tuhan telah hidup menjadi penting bagi para murid pada waktu itu. Seperti kita tahu Bapak, Ibu, dan Saudara, sejak Tuhan Yesus ditangkap sampai dengan masa kematian Tuhan Yesus, murid-murid merasa ditinggalkan. Murid-murid sedang berada di dalam sebuah keraguan, ketakutan, kecemasan. Mereka membutuhkan sebuah kepastian akan janji Tuhan yang telah pernah Tuhan sampaikan ketika mereka masih bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Itulah sebabnya Bapak, Ibu, Tuhan Yesus kemudian menampakkan diri kepada mereka. Tuhan berkehendak bahwa Tuhan ingin memberi kepastian bahwa Tuhan Yesus telah hidup dan tidak meninggalkan para murid. Dan lebih lagi, dengan Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid ini akan semakin yakin, semakin percaya bahwa Allah yang diikutinya, Allah yang dipercayainya
adalah Allah yang memiliki kuasa di atas segala kuasa, Allah yang mampu berbuat apapun sesuai dengan apa yang menjadi kehendaknya. Bapak, Ibu, dan saudaraku terkasih, selain dari sebuah kepastian, rupanya seperti yang ada di bacaan kita khususnya di ayat yang ke-21, Tuhan juga memiliki maksud khusus kepada mereka yang nderek kepada Gusti. Di sana disebutkan, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Bapak, Ibu, dan saudaraku terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kabar tentang kemenangan Tuhan atas kuasa dosa memang harus sampai ke ujung bumi. Itulah sebabnya Tuhan menghendaki kepada para murid, kepada orang-orang yang mengasihinya, untuk ikut serta ambil bagian menjadi saksi-saksi Tuhan Yesus Kristus. Secara langsung Tuhan juga memberikan perintah mengutus kepada para murid pada waktu itu. Dan yang kita tahu, Bapak, Ibu, dan saudara, bahwa ketika Tuhan Allah mengutus manusia untuk melakukan sesuatu, Tuhan Allah juga tidak tinggal diam. Dia dengan segala kuasanya, melalui Roh-Nya yang kudus, Dia juga siap sedia untuk memberikan penyertaan dan kemampuan kepada orang-orang yang diutusnya ini. Juga para murid pada waktu itu, yang diutus untuk menjadi saksi-saksi Tuhan. Tuhan pun memberikan kemampuan kepada mereka dengan menghembuskan Roh Kudus-Nya kepada para murid. Bapak, Ibu, dan saudaraku terkasih, menjadi sebuah pergumulan dan pertanyaan bagi kita saat ini. Mengapa? Ketika orang telah merasa pasti bahwa Tuhan itu hidup, dan mereka mendapatkan perintah, juga diutus untuk menjadi saksi Kristus, bahkan Tuhan juga telah menyertakan Roh-Nya yang kudus. Namun banyak orang tidak siap untuk menjadi saksi-saksi Kristus di dunia ini. Bapak, Ibu, dan saudaraku terkasih, rupanya di bagian perikop kita selanjutnya, di sana Tuhan juga mengungkapkan melalui pengalaman seorang murid yang bernama Thomas atau yang disebut Didimus, bahwa rupanya masih juga ada 1-2 hal yang membuat orang tidak mau, tidak siap untuk menjadi saksi-saksi Kristus ini. Thomas atau yang disebut Didimus rupanya juga merasakan bahwa dirinya tidak pernah mengalami kehadiran Tuhan di dalam hidupnya. Thomas ini tidak seperti yang lain. Thomas ini juga memahami bahwa dirinya masih membutuhkan perjumpaan khusus secara pribadi dengan Tuhan untuk menjadi siap, menjadi saksi-saksi Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku terkasih, rupanya dari pemahaman Thomas yang demikian ini, Tuhan Yesus sendiri juga berkenan untuk menjawab pergumulan Thomas. Kepada Thomas khususnya pada waktu itu, secara khusus Tuhan Yesus juga hadir. Bahkan kehadiran Tuhan Yesus secara pribadi kepada Thomas ini, Tuhan juga berkenan menunjukkan bukti bahwa dirinya benar-benar hidup, benar-benar telah mengalahkan kuasa maut, dengan menunjukkan tanda lubang paku di tangan Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudaraku terkasih, kisah Thomas ini menarik untuk kita gumuli. Karena rupanya inilah yang seringkali terjadi pada diri kita sehingga tidak siap menjadi saksi-saksi Tuhan. Thomas rupanya memahami bahwa yang namanya sebuah kehadiran Tuhan, bahwa yang namanya sebuah perjumpaan Tuhan secara pribadi hanya dipahami secara terbatas.
dipahami secara fisik saja. Artinya Thomas menganggap bahwa yang namanya perjumpaan itu ya kalau yang dijumpai bisa diraba, yang dijumpai ini juga bisa dipegang, yang dijumpai ini bisa dilihat dengan kasat mata. Padahal tidak selalu demikian. Yang namanya perjumpaan dengan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, dan Saudara, di akhir bacaan kita, Tuhan juga berpesan, berbahagialah orang yang percaya sekalipun dia tidak melihat. Ungkapan Tuhan Yesus inilah yang menjawab pergumulan-pergumulan saksi-saksi Tuhan yang seringkali tidak siap melakukan tugasnya. Bapak, Ibu, dan Saudaraku terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya kepada kita semua saat ini, Tuhan juga memberlakukan hal yang sama. Tuhan juga mengutus kita untuk menjadi saksi-saksinya di dunia ini. Bahwa Tuhan telah bangkit, Tuhan telah hidup, Tuhan telah mengalahkan kuasa maut. Masih menjadi masalah bagi kita barangkali Bapak, Ibu, dan Saudara. Bagaimana kita merasakan kehadiran Tuhan di hidup kita? Mari Bapak, Ibu, dan Saudaraku terkasih, kita kembali kepada ungkapan Tuhan Yesus kepada Thomas, yang mengajak Thomas untuk percaya sekalipun tanpa melihat bukti kebangkitan itu. Bapak, Ibu, dan Saudaraku terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya kepada setiap orang percaya, kepada saya dan saudara, Tuhan juga selalu hadir dalam pergumulan hidup kita, dalam doa-doa kita, dalam berbagai-bagai kesempatan berbakti. Tuhan juga hadir di tengah-tengah kita. Dan ketika Tuhan hadir di tengah-tengah kita itu, kita bisa meyakini bahwa Tuhan bisa hadir di tengah-tengah kita, di hidup kita, karena Tuhan ini hidup. Dan ketika Tuhan hadir, kita juga diyakinkan akan satu perintah di hidup kita dari Tuhan. Bahwa Tuhan menghendaki kita untuk menjadi saksi-saksinya. Jangan pernah berkecil hati, Bapak, Ibu, dan Saudara. Karena ketika kita melakukan tugas dan perintah dari Tuhan ini untuk menjadi saksi-saksinya, Tuhan juga tidak pernah tinggal diam, membiarkan kita melakukan perintah ini hanya dengan mengandalkan kekuatan manusia. Tuhan juga memberikan Roh Kudus-Nya kepada kita semua, menjadi sumber kekuatan batin kita, menjadi sumber kebijaksanaan kita, sehingga kita bisa melakukan dalam situasi yang seperti apapun untuk tetap menjadi saksi-saksi Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudaraku terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari Tuhan mengajak kita untuk tidak bersikap seperti Thomas. Tapi terlebih Tuhan mengajak kita untuk tetap percaya bahwa Tuhan yang hidup itu juga hadir di hidup kita, mengutus kita dan menguatkan kita dengan Roh-Nya yang kudus. Mari tetap menjadi saksi-saksi Kristus di dunia ini. Tuhan yang bersama kita, Tuhan yang memberkati kita. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku terkasih, mari kita masuk dalam saat teduh kita sejenak. Bapa di sorga, terima kasih. Kalau saat ini Tuhan mengingatkan kami, khususnya kami yang seringkali kami tidak siap untuk menjadi saksi-saksi-Mu. Karena kami seringkali merasakan tidak pernah mengalami perjumpaan denganmu. Terima kasih kalau saat ini Engkau juga mengingatkan kami bahwa Engkau sesungguhnya selalu hadir di hidup kami, baik secara pribadi, baik ketika kami berkumpul dalam berbagai-bagai kesempatan berbakti kami. Sehingga biarlah Bapa, ketika kami menyadari kehadiran-Mu ini, kami juga menyadari bahwa kami mendapat perintah dan utusan daripada-Mu untuk menjadi saksi-saksi-Mu di dunia ini. Mampukan kami untuk menghayati bahwa untuk menjadi saksi ini kami tidak sendirian. Bahkan Engkau yang ada di dalam hidup kami, hidup di dalam kami.
menguatkan kami, memberi kemampuan dan kebijaksanaan bagi kami semua. Dan biarlah saat ini pun kami siap untuk menjadi saksi-saksi-Mu. Terima kasih Tuhan atas penguatan-Mu bagi kami. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari jemaat kembali diundang untuk berdiri. Kita bersama-sama akan mengungkapkan pengakuan iman kita sebagai wujud keyakinan kita bahwa Allah yang telah bersabda kepada kita, mengutus kita, Dia pula lah yang akan memberikan penyertaan kepada kita di dalam melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Dan Allah yang berfirman dan menyertai kita adalah Allah yang kita sapa sebagai Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mari kita ungkapkan pengakuan iman kita yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu jemaat disilahkan untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan bersyukur atas berkat dan penyertaan Tuhan. Kita ungkapkan rasa syukur ini melalui persembahan. Sebelum kita bersama-sama menghaturkan ungkapan syukur melalui pengumpulan persembahan, akan dihantar oleh firman Tuhan yang tertulis di dalam Yesaya 12 ayat yang keempat, yang demikian firman-Nya. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Di dalam kita mengungkapkan ucapan syukur, kita iringi dengan kidung jemaat nomor 457 bait yang kelima dan 6. Ya Tuhan tiap jam. Tuhan tiap jam.
Jemaat kekasih Tuhan, mari kita masuk di dalam doa syafaat kita. Bapa di dalam surga, yang kami sembah, kami sujudi, kami percayai karena kasih sayang yang Engkau nyatakan di dalam diri Tuhan Yesus Kristus bagi kami. Terima kasih dan puji syukur kami ya Tuhan kepadamu. Engkau telah menjadi Allah yang baik bagi kami. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Allah yang sungguh peduli dengan segala keterbatasan kami selaku ciptaan di dunia ini. Engkaulah yang terus memberikan pertolongan, memberikan pemeliharaanmu atas hidup kami. Sehingga layaklah bagi kami ya Tuhan. Kalau kami juga menandai terima kasih kami, rasa syukur kami atas berbagai-bagai limpahan berkat yang Tuhan telah berikan bagi kami hingga dengan saat ini. Kami bersama-sama pada saat ini mengkhususkan harta benda milik kami yang adalah pemberian Tuhan. Dan bersama-sama di tempat berbakti ini, kami kumpulkan harta kami. Kami haturkan kepadamu sebagai persembahan kami. Seberapapun yang ada, sekalipun tidak mungkin untuk menandingi besarnya kasih sayang bagi kami, tapi biarlah kami menyerahkan ini semua di hadirat-Mu. Tuhan yang akan memberkatinya, Tuhan yang akan menyucikannya, sehingga semua persembahan ini, seberapapun adanya, boleh kami kelola dengan penuh tanggung jawab untuk kebutuhan-kebutuhan pelayanan gereja Tuhan di Gereja Kristen Jawi Wetan ini. Berkati kami semua ya Bapak, tangan-tangan yang telah memberikan persembahan ini, biarlah kami boleh mempersembahkan semakin hari semakin layak bagimu. Bapa di dalam surga, kami juga serahkan keberadaan, kehidupan bangsa dan negara kami, yang kami bersama-sama sebagai bangsa, sebagai negara, masih ada di dalam ancaman virus corona yang belum berhenti, yang belum bisa kami tangkal penyebarannya. Berkati pemerintah negara kami dengan pihak-pihak yang terkait, yang berusaha untuk menghentikan penyebaran virus ini bagi kehidupan masyarakat. Berkati pula proses dan kegiatan vaksinasi yang menjadi kebijakan pemerintah untuk kami semua. Biarlah melalui usaha-usaha ini, seluruh warga dan bangsa kami boleh menjadi kuat, boleh menjadi sehat, terbebas dari paparan virus corona yang mematikan ini. Terlebih Bapa, kami menyerahkan di dalam kuasa-Mu. Kami percaya bahwa Engkau lebih berkuasa dari virus ini. Maka kami serahkan semuanya. Biarlah Tuhan sendiri yang berkehendak atas virus ini di kehidupan kami. Bapa di dalam surga, kami juga menyerahkan pelayanan-pelayanan yang terjadi di seluruh wilayah Gereja Kristen Jawi Wetan. Kami serahkan pelayan harian Majelis Agung. Kami juga serahkan pelayanan harian majelis daerah-daerah, bahkan di jemaat-jemaat sekalipun. Apapun yang menjadi kebijakan-kebijakan kami, biarlah Tuhan yang memberkatinya. Sehingga kebijakan-kebijakan ini pun boleh menjadi sarana bagi kami semua se-GKJW ini, untuk menjadi berkat bagi orang banyak di sekeliling kami. Bapa di dalam surga, kami juga serahkan keluarga-keluarga Kristen, Gereja Kristen Jawi Wetan ini, yang sejak awal ketika kami mengawali rumah tangga, Tuhan yang mempersatukan kami. Biarlah kami disadarkan, menjalani, mengarungi hidup berumah tangga ini. Tidaklah mungkin bagi kami untuk mengandalkan kekuatan kemanusiaan kami. Sehingga kebutuhan akan Engkau untuk hadir di setiap keluarga Kristen ini menjadi kebutuhan yang mutlak bagi kami. Ajar kami untuk terus berusaha, mendekat dan berpaut kepadamu, bergantung kepadamu sebagai satu-satunya sumber pertolongan keluarga-keluarga Kristen milik-Mu ini. Pekerjaan-pekerjaan harian oleh seluruh orang tua di Gereja Kristen Jawi Wetan ini, Tuhan yang akan berkati. Sehingga di bidang apapun kami bekerja, oleh karena penyertaan berkat-Mu, kami boleh mencukupkan
apa yang menjadi kebutuhan harian kami bagi keluarga kami masing-masing. Anak-anak kami, anak-anak keluarga Kristen ini, kami juga serahkan kepadamu ya Tuhan. Khususnya di dalam mereka membekali diri melalui proses belajar mengajar di sekolah mereka masing-masing. Dengan cara apapun proses belajar mengajar ini terjadi. Baik mereka yang telah memulai untuk tatap muka, ataupun mereka yang masih dengan menggunakan media online, Tuhan yang akan memberkati segala sarana, segala fasilitas, bahkan memberkati anak-anak kami pula. Bapa di dalam surga, demikian yang menjadi ungkapan permohonan di dalam doa kami saat ini. Semuanya kami haturkan kepadamu, dilandasi rasa percaya kami kepada satu nama yang menjadi pengantara kami, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang telah bangkit. Terpuji Tuhan. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama akan mengakhiri kebaktian Minggu Paskah yang kedua ini. Ingatlah, Tuhan telah hadir di hidup saudara-saudara. Tuhan juga telah memberi kekuatan kepada kita semua melalui Roh-Nya yang kudus, yang hidup di dalam hati dan hidup kita. Mari kita dengan segala laku dan tutur kita pun melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan atas kita, sehingga bumi di mana kita ada akan menjadi dunia yang berdamai sejahtera. Kita bersama-sama akhiri kebaktian kita pada hari ini dengan satu nyanyian dari Kidung Jemaat nomor 426. Kidung Jemaat 426 kita akan nyanyikan bait yang pertama saja. Kita harus membawa berita. Saudaraku, undurlah dari hadapan Tuhan. Pulanglah ke kehidupanmu masing-masing. Jadilah saksi-saksi Tuhan. Karena Tuhanlah yang akan memberikan penyertaan bagimu. Dan bersiaplah untuk menerima berkat penyertaan Tuhan. Kasih karunia dari sorgawi dilimpah-limpahkan oleh Allah Bapa di sorga di kehidupan saudara-saudara. Tuhan Yesus Kristus, pemilik damai sejahtera sejati, yang mempunyai kasih yang sempurna, berkenan untuk mencurahkan damai dan kasih-Nya di kehidupan saudara-saudara. Dan Roh Kudus, yang kuasanya melampaui akal budi manusia, akan tetap ada hidup di dalam kehidupan saudara dan hati saudara. Menjadi sumber kekuatan batin saudara, menjadi sumber kebijaksanaan saudara, agar saudara-saudara tetap dimampukan untuk menjadi saksi-saksi Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Terpuji Tuhan. Amin.